Baik teman-teman, pada saat ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menginstal Django dan tentu saja dimulai dari menginstal Python. Nah, untuk menginstal Python, pertama kita download dulu dari website resminya python.org. Download versi yang terbaru 3.8.5 yang untuk Windows, karena saya menggunakan Windows. Nah, kita ambil yang 64 bit karena saya menggunakan laptop yang 64 bit. Download. Oke, setelah itu kita open file atau kita install. Nah, pada saat menginstal perhatikan supaya add Python 3.8 to path itu diaktifkan, supaya kita tidak perlu lagi mengatur-ngatur environment-nya di Windows. Kalau sudah, klik install now. Tunggu sampai proses setup selesai. Oke, setup was successful. Kalau sudah, close saja. Sekarang kita akan cek apakah Python sudah terinstall di Windows. Kita tutup dulu browsernya. Kita buka command. Nah, untuk mengecek apakah Python sudah terinstall, kita coba cek versinya. Caranya dengan mengetik Python, kemudian 2 garis version. Nah, dia muncul Python 3.8.5. Seperti versi yang kita download tadi, ini versi yang terbaru pada saat tutorial ini dibuat. Nah, selanjutnya kita akan membuat folder untuk menempatkan project-project Python. Nah, di sini komputer ini saya bagi dalam 2 partisi utama, yaitu C dan D. C ini untuk semua software atau aplikasi-aplikasi yang saya gunakan, sementara D ini adalah untuk data-data termasuk project-project yang saya kerjakan. Jadi kita akan gunakan drive D ini untuk menyimpan project-project Python juga. Nah, caranya kita masuk ke drive D dulu, lalu kemudian di situ kita buat folder untuk menjadi tempat menyimpan semua project Python. Misalkan saya buat saja folder itu namanya Python. Nah, kalau sudah, kita masuk ke folder tersebut. Nah, di dalam project Python ini tentu bukan hanya membuat project website saja, tapi juga aplikasi-aplikasi lain yang menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, karena itu khusus untuk website saya akan buatkan folder sendiri juga. Misalkan namanya adalah website. Dan kita masuk ke dalam folder tersebut. Nah, kalau sudah, kita akan cek pip list-nya. Nah, pip list-nya di sini sudah terinstall, pip dan setup tools. Oke, sekarang kita akan membuat environment-nya. Caranya ketik Python -m virtual environment, kemudian nama environment-nya, misalnya env. Oke, sudah selesai. Sekarang kita masuk ke dalam environment-nya. Kita cek dulu apakah sudah berhasil di D ya. Kemudian Python website. Nah, ini sudah ada environment. Kita masuk ke dalam environment-nya. Setelah itu kita cek di sini di dalam folder scripts, ini otomatis semua folder ini dan file ini dibuat oleh Python. Kita coba masuk ke script. Nah, untuk mengaktifkannya kita perlu menjalankan ini activate.bat.
Nah, cara menjalankannya, pertama kita masuk, tadi dia ada di folder script. Kita masuk dulu ke folder script. Kemudian kita jalankan activate.bat. Nah, dia sudah masuk sekarang. Sekarang kita cek lagi piplistnya. Oke, sudah oke. Nah, selanjutnya kita akan menginstal Django. Kita masuk ke websitenya dulu. Django Project ya, djangoproject.com. Masuk ke halaman download. Nah, di sini akan ditunjukkan bagaimana cara menginstal Django yang terbaru. Di sini kita ketik saja pip install Django sama dengan 2 kali di sini, kemudian versi 3.0.8. Kita jalankan di sini. Jadi caranya ketik pip spasi install Django kemudian sama dengan 3.0.8. Ini versi terbaru pada saat tutorial ini dibuat. Nah, kalau sudah, enter saja. Kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Nah, sudah selesai. Kita cek lagi apakah sudah terinstall Django-nya. Pip list. Nah, perhatikan Django 3.0.8 sudah ada di dalam pip list. Nah, sekarang kita akan mulai mengerjakan project pertama menggunakan Django. Caranya kita ketik Django admin, kemudian start project. Nama projectnya apa? Misalnya webku. Nah, misalnya seperti ini, hanya contoh saja. Oke, kalau sudah, sekarang kita masuk ke folder webku. Kita lihat di sini harusnya sudah ada. Nah, ini dia webku. Di dalamnya sudah ada file yang dibuat oleh Python dan ada folder webku. Di sini nanti kita akan mengerjakan semua project-project webku ini. Jadi kita masuk ke webku. Dalam folder webku tadi kita lihat ada manage.py ya, ini adalah singkatan dari Python. Nah, kita harus jalankan servernya. Cara untuk menjalankan servernya adalah dengan mengetik manage.py kemudian run server. Kalau muncul seperti ini, beri tanda centang saja supaya nanti dia akan otomatis bahwa file .py ini akan otomatis dijalankan oleh Python. Kemudian klik OK. Nah, sekarang sudah jalan servernya. Perhatikan ada alamatnya ini 127.001.800. Kita copy saja. Kita jalankan di browser. Nah, kalau muncul seperti ini, berarti Django-nya sudah aktif. Atau selain menggunakan 127.0.0.1, kita juga bisa menggunakan localhost. Kemudian titik 2, portnya biasanya di 8000. Nah, hasilnya sama seperti ini. Nah, itu berarti proses instalasi Django-nya sudah selesai. Demikian tutorial Python dan Django pada saat ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.